dari Via Dolorosa, perjalanan salib. Dan hari ini kita belajar bersama-sama perjalanan salib. Yesus Kristus membawa kita menemukan gambar diri kita yang benar, menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dari Roma 8 ayat 1 sampai ke 17, saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Demikianlah sekarang, bisa terlihat Bapak Ibu? Kalau demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. 17 bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang gambar diri yang benar. Nah, saya bersyukur buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya menemukan banyak di antara Bapak Ibu yang sudah menemukan jati dirinya ya. Jadi pribadi ya, salah satu ciri-ciri orang yang sudah mengalami menemukan gambar dirinya itu lebih suka kewajiban daripada hak ya. Bahkan lupa dengan hak-haknya gitu ya. Dia fokus kepada kewajiban-kewajibannya. Memiliki hati yang mudah taat, mudah mengampuni, ya, lebih suka memotivasi daripada mencela, ya, suka memberi apresiasi dan afirmasi, ya, suka mengkonfirmasi, ya, suka mengalah, lebih suka mengalah daripada mau menang sendiri, ya. Ini adalah beberapa poin ciri-ciri orang yang sudah menemukan gambar dirinya. Orang yang menemukan gambar dirinya itu lebih suka mengucap syukur, memberikan yang terbaik dari dirinya. Minggu yang lalu kita sudah belajar Bapak Ibu tentang perempuan.
asusila yang memberikan yang terbaik dari dirinya. Ia memberikan minyak narwastu yang begitu mahal. Ia tidak hanya memberikan, mencurahkan di kepala Yesus, tetapi ia menyekanya dengan rambutnya, saudara. Murid-murid Yesus bilang, apa-apaan ini sih perempuan ini? Kan lebih bagus uangnya itu dikasih kepada janda-janda miskin, anak-anak yatim gitu ya. Dia dicela bukan oleh orang lain, tetapi oleh murid-murid Yesus sendiri. Tetapi perempuan ini terus melanjutkan apa yang ada di dalam hatinya, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ia tidak peduli apa kata orang, ia tetap fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kita juga belajar tentang Zakeus. Waktu Zakeus menemukan Yesus, ia menemukan jati dirinya yang sebenarnya selama ini ia tidak temukan di mana-mana. Yang tadinya dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Kepada orang miskin dia bagi setengah hartanya. Saudara, orang-orang ini telah menemukan gambar diri, menemukan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupannya. Nah, saudara tahu harga, siapa yang mau beli jaket ini? Siapa mau beli pakaian ini? Ini adalah baju Michael Jackson, ya. Baju, gitar. Nah, ini ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau membeli? Tahu nggak harganya berapa? Harga baju ini begitu mahal. Kenapa? Bukan karena desainernya, bukan karena corak-coraknya, bukan karena bahan-bahannya, tetapi baju ini mahal. Bapak Ibu, tahu nggak berapa harganya? Harga jaket ini diperkirakan 4 miliar hingga 8,1 miliar. Siapa mau beli gitu ya? Tapi tetap, kenapa sampai begitu mahal? Karena ada yang mau membelinya. Apalagi lembar lirik lagu Michael Jackson yang judulnya Beat It, ya. Itu 813 juta hingga 1,6 miliar harganya. Kenapa begitu mahal? Karena bukan siapa yang membuat baju atau bahan baju itu, tetapi karena siapa yang memilikinya, siapa yang memakainya. Inilah yang membuat baju ini begitu mahal, Bapak Ibu. Biasanya suatu barang itu ditentukan oleh nilai jual, suatu barang itu ditentukan oleh bahannya atau daya belinya. Mengapa baju dan lirik lagu Michael Jackson begitu mahal? Karena pemiliknya punya nama yang besar. Nah, nanti kita akan sambungkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang jati diri kita, tentang identitas kita, bagaimana Bapak Ibu melihat diri sendiri? Waktu berkaca di rumah, siapa yang Bapak Ibu lihat? Anaknya papa mama atau karyawan perusahaan A, perusahaan B? Apa yang saudara lihat waktu saudara berkaca di rumah? Semua orang pasti bergumul tentang yang namanya tentang jati diri. Kenapa anak-anak sekolah tawuran, balap-balap liar? Ini sebagai apa? Sebagai ekspresi menemukan jati diri mereka. Ya. Saya lahir di tengah-tengah keluarga tanpa sosok bapak. Saya sulit memiliki jati diri. Saya orang yang sulit, bertahun-tahun saya bergumul untuk menemukan jati diri saya. Karena sering sekali saya menggantungkan nilai diri saya, gambar diri saya terhadap perlakuan orang kepada saya. Karena itu saya sering menjadi orang yang suka membanding-bandingkan diri. Padahal sudah ada lagunya, ya. Sulit untuk memberi keputusan. Menjadi orang yang kurang percaya diri. Saya kadang-kadang iri ya, lihat anak-anak SMP gitu ya. Kalau di depan umum gitu udah lancar banget gitu ya. Saya waktu kuliah, Bapak Ibu, waktu kuliah bahkan menjadi pendeta muda itu groginya luar biasa, gemeter gitu ya. Apalagi berbicara di depan bos-bos,
orang-orang besar gitu. Saya cute karena saya adalah orang yang bergumul sekali untuk menemukan jati diri. Yang jadi korban adalah istri dan anak-anak saya gitu ya. Karena kurang tidak menemukan jati diri, maka kita sering menjadi orang yang membawa masalah, menjadi problem maker gitu ya. Nah, karena itu kita perlu menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena seperti baju Michael Jackson tadi, seringkali baju itu kita pikir harga baju itu tergantung bahannya, tergantung siapa yang membuatnya, siapa yang tapi sebenarnya nilai dari diri kita, kita juga sering menggantungkannya kepada pencapaian kita, kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang kita bisa berikan. Makanya kita sering frustasi. Maka kita sering sekali menjadi pembawa problem di mana kita berada, pembawa masalah. Karena waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, waktu itu Adam dan Hawa mulai waktu dia jatuh ke dalam dosa, mulai pada waktu itu manusia digerakkan oleh rasa takut. Takut gak diterima, takut gak dianggap, takut gak dihargai, takut kurang, takut sakit, takut mati. Itu yang menggerakkan manusia, berusaha bekerja supaya diterima, dipandang besar, dipandang layak. Pada waktu mendapatkan pencapaian, kita jadi orang yang bermegah diri, sombong, lalu menghakimi orang lain. Dan pada waktu orang lebih hebat dari kita, kita menjadi orang yang minder. Lalu kita kepingin dilihat hebat juga oleh orang lain, tapi kita nggak mampu. Yang kita mampu adalah membangun citra diri. Makanya di sosial media, di acara-acara besar, banyak orang pencitraan, saudara. Padahal tidak seperti yang sebenarnya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu berusaha untuk menjadi somebody. Inilah mental budak, Bapak Ibu. Mental budak itu berjuang dengan berusaha. Sebenarnya dia berjuang berusaha itu untuk diperhitungkan, untuk dianggap, untuk dihargai. Semua ini dilakukan untuk apa? Untuk menutupi rasa takut. Bahkan saudara, orang beribadah pun, orang berdoa pun sering sekali didorong oleh rasa takut, untuk menutupi rasa takut. Karena sering sekali kita melakukan semua itu. Kenapa kamu ibadah? Wah, kalau saya nggak ibadah nanti toko saya nggak diberkati, Pak. Kenapa kamu ibadah? Nanti kalau saya nggak ibadah, saya nggak dipandang sebagai orang rohani, Pak. Sering sekali fokusnya kita adalah diri kita sendiri. Makanya ibadah yang seperti ini tidak ada kuasanya. Kita menjadi orang yang begitu legalistik, begitu kaku dengan aturan-aturan, harus begini, harus begitu. Sehingga kalau ketemu orang itu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Gak betah orangnya. Sering kita khotbahin gitu ya. Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang liberalis. Udah, kamu lakukan aja seperti yang kau inginkan, bebas. Ikutin aja, follow your heart gitu ya. Ikuti isi hatimu. Tapi waktu kita mengikuti isi hati kita, kita pikir kita bebas. Semakin kita mengikuti isi hati kita, kita pun jadi orang yang terikat. Kita semua sering sekali melakukan sesuatu untuk satu hal, yaitu pembuktian diri, saudara. Bisa saja orang di gereja, bisa saja orang berdoa, bisa saja orang melayani, berbuat baik, tapi fokusnya untuk pembuktian diri. Berusaha membangun citra dirinya. Tapi yang ada apa Bapak Ibu? Kita capek, kita letih. Makanya di dalam Roma yang pas 8 ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera.
Saya tanya Bapak Ibu, apa keinginan daging? Banyak orang berpikir keinginan daging itu mencuri, berbohong, ganja, mabuk-mabukan, gitu ya, ngomongin orang, gitu ya. Benar nggak itu keinginan daging? Ya, udah pasti keinginan daging. Tapi Alkitab hari ini memberikan satu paparan kepada kita bahwa keinginan daging itu tidak hanya sekedar itu. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu untuk menutupi rasa takut kita, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk kita menemukan pembuktian diri kita, itu adalah kedagingan. Waktu saya berdiri di tempat ini supaya orang lihat saya khotbahnya bagus, supaya orang lihat saya adalah hamba Tuhan yang bagus, pencitraan itu adalah kedagingan, saudara. Tidak ada kuasa di dalamnya. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, karena mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk menutupi rasa takutnya, rasa malunya, tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kebenaran firman itu begitu dalam, begitu lebar, begitu luas. Orang dunia berkata keinginan daging itu rokok, berganja, main game, candu seks, candu narkoba, candu judi. Tapi Alkitab berkata, orang yang melakukan segala sesuatu untuk pencitraan dirinya, supaya dia diterima, supaya dia diakui, supaya dia dianggap, itu adalah keinginan daging. Karena ujung-ujungnya segala sesuatu yang kita sandarkan kepada usaha kita, kepada perbuatan kita, akan membuat kita menjadi orang yang begitu legalistik. Waktu kita berhasil melakukan satu ketaatan, kita menghakimi orang lain. Waktu kita nggak berhasil, kita pun rindu, ingin dipandang orang sebagai orang yang layak. Tapi kita nggak mampu. Akhirnya kita membangun kemunafikan. Sama-sama terkekang, sama-sama hidup dalam kepalsuan. Ya. Menjadi orang yang digerakkan oleh sesuatu dari luar dirinya. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita menemukan satu penggerak yang bukan digerakkan oleh sesuatu di luar diri kita, tapi digerakkan oleh sesuatu dari dalam diri kita, yaitu Injil. Injil yang memimpin kita, bukan kebebasan, bukan hukum-hukum. Ya. Orang yang hidup secara legalistik, mereka mau memberi, tapi motivasinya takut kalau mereka nggak taat, nanti mereka dihukum Tuhan atau tidak menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kita melakukan demikian, sebenarnya bukan melakukannya untuk Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut Tuhan, tetapi takut kita nggak diberkati. Kita melakukan sebenarnya untuk mengasihi diri kita sendiri. Waktu saudara berhadapan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apa yang ada di benak saudara? Apakah Tuhan itu sebagai bos yang kalau kita kerjanya baik, bos akan memberikan intensif kepada kita? Nah, kalau kita memandang Tuhan itu bos, kita akan menjadi pekerja upahan, Bapak Ibu. Kita sama, kembali sebagai hamba. Kita menjadi orang yang hidup dalam roh perbudakan. Atau sebaliknya, capek nih hidup dengan legalistik, dengan aturan-aturan. Sekarang kita mau hidup dengan bebas, ya. Tapi pada akhirnya kebebasan ini juga, karena kita bebas melakukan segala sesuatu, akhirnya juga terbelenggu. Orang yang bebas minum-minum, akhirnya terbelenggu minuman keras. Orang yang bebas bergaul, terbelenggu pergaulan bebas. Orang yang suka belanja-belanja, akhirnya terbelit hutang. Semuanya akan membawa kita di bawah kutuk. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, legalistik dan liberalisme ini sama-sama
sesuatu yang mengontrol manusia dari luar dirinya. Sedangkan liberalisme berusaha untuk membuat orang happy dengan perbuatan-perbuatan yang ada di luar. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, ini yang disebut dengan siklus atau sistem dari usaha pekerjaan manusia. Sama seperti Adam, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutup aurat mereka dengan usaha mereka. Tapi sifatnya itu sementara. Akan koyak lagi, nggak nyaman. Daun ara itu begitu risih, ada bulu-bulu halus yang membuat nggak nyaman. Oleh sebab itu di ayat 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Hari ini ada kabar baik buat setiap kita, bahwa waktu kita percaya Yesus, Tuhan memberi kita bukan roh perbudakan, tapi Ia memberikan rohnya kepada kita di ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan rohnya dalam diri kita, sehingga roh itu akan mengubah kita, bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Roh Kudus, kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Ada alasannya. Ya. Melalui kayu salib, Kristus memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga hati kita menjadi baru. Roh itu menuliskan hukum-hukum dalam hati kita, sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukannya dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Jadi dalam Yesus Kristus, lewat rohnya, kita dilahirkan kembali. Sehingga hari ini kalau kita beribadah, bukan lagi digerakkan oleh rasa takut. Kalau kita bekerja, bukan digerakkan oleh rasa takut, tapi kita digerakkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang sudah mengganti posisi kita di atas kayu salib, yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah yang menggerakkan kita. Ya. Kita tidak lagi digerakkan oleh roh perbudakan, tapi roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Boleh kita colek samping kiri dan kanan kita, kamu itu anak Allah. Amin. Ya, kamu itu anak Allah. Betapa sering, kalau mau jujur Bapak Ibu, secara teologis kita tahu kita ini anak-anak Allah, tapi bagaimana pengaplikasiannya? Secara informasi kita tahu kita ini anak-anak Allah, tapi bagaimana pengaplikasiannya? Apakah sudah kita hidup sebagai anak-anak Allah, atau hanya sekedar slogan pengetahuan yang kita miliki selama ini? Padahal jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8, kita menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, ada kuasa dalam diri kita. Sudahkah termanifestasi kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita menghidupi, memaknai kehidupan kita sebagai anak Allah, pasti seharusnya termanifestasi kuasa anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Yeskiel berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Sudah dinubuatkan sekian ribu tahun yang lalu, yang membuat kita menjadi orang
yang memuliakan Tuhan, yang menghidupi ketetapan-ketetapan Tuhan, bukanlah peraturan-peraturan, bukanlah kebebasan-kebebasan dalam pengertian kita, tetapi yang membuat kita hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah Roh-Nya. Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Waktu kita disebut anak-anak Allah, kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena kita menerima roh anaknya dalam diri. Bukan karena kita melakukan A, B, C. Bukan karena kita ada di ruangan ibadah ini. Bukan karena kita memuji, memuliakan Tuhan. Bukan. Saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah karena perbuatan Allah. Lewat kematian anaknya Yesus Kristus, dia naik ke surga. Lalu ia mengutus anak rohnya tinggal dalam diri kita. Sehingga hari ini saudara yang percaya kepada Yesus, kita menemukan identitas sebagai anak-anak Allah. Amin. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita melayani, bukan karena kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan karena ketaatan-ketaatan kita, tetapi karena ketaatan anaknya Yesus Kristus, kita menerima identitas kita sebagai anak Allah. Ia mengutus rohnya, roh anaknya tinggal diam dalam diri kita. Dia sekaligus sebagai matrai, dia sekaligus sebagai pribadi yang menuntun kita. Oleh sebab itu saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Roh itu memimpin kita, ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya mau tanya, siapa orang yang paling dekat dalam hidup kita pada umumnya? Bapa, saudara. Meskipun ada beberapa anak seperti saya nggak pernah bisa dekat dengan Bapa, karena Bapak saya sudah meninggalkan saya. Tapi ada satu pribadi, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang sempurna. Dialah yang mau mendekat kepada kita. Biasanya kalau anak lagi kesel, lagi marah, lagi bahagia, yang pertama dikabarin siapa? Bapaknya. Bapak itu tempat mengadu, tempat marah, tempat menyampaikan segala unek-unek kita. Sudahkah Bapak kita perlakukan seperti itu? Curhat. Gak apa-apa marah sama Tuhan, marah di hadapan Tuhan, gak apa-apa. Sama kayak Bapak marah, Bapaknya denger, waktu curhat nangis, Bapaknya rangkul gitu ya. Bapak kita lebih daripada itu. Dia tempat kita mengadu, tempat kita berharap. Ada roh anaknya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Waktu kita percaya Yesus, beriman kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Pak, tapi kok saya udah menganggap diri saya sebagai anak Allah, saya kok nggak ada kuasa? Kok saya jadi orang yang kayaknya nggak ada kuasa seperti yang Alkitab katakan? Karena sering sekali kita tidak mengenakan identitas kita sebagai anak. Amin. Karena sering sekali kita lupa mengenakan identitas kita. Kita sering menggunakan identitas yang lain. Kenapa kita ibadah raya, kenapa kita melayani, kenapa kita memberi, kenapa kita berdoa sama Tuhan, kenapa kita melayani. Sebenarnya bukan untuk diselamatkan. Berulang-ulang saya wartakan lewat mimbar ini. Semua itu kita lakukan untuk menghidupi identitas kita. Melatih diri kita untuk menghidupi identitas kita. Sama seperti kalau ada bapak-bapak polisi di jalan, berhenti gitu ya. Tapi dia nggak pakai seragam, dia nggak kasih tahu kartu namanya. Bapak ibu mau berhenti nggak? Nggak berhenti. Ini apa-apaan ini? Kamu siapa? Gitu kan, pertanyaan gitu. Aku polisi. Mana buktinya kamu polisi? Kita nggak mau berhenti. Tapi kalau misalnya dia pakai seragam, berhenti. Kenapa? Ada kuasa.
Demikian kenapa sering sekali kita menjadi anak-anak Allah tetapi nggak ada kuasa itu. Kita malahan dosa yang berkuasa atas hidup kita, malahan kondisi situasi yang berkuasa atas hidup kita, karena kita sering sekali lupa menghidupi identitas kita. Jadi bagaimana kita menghidupi identitas kita? Bukan lagi hidup dengan mental budak, bukan lagi hidup dengan roh perbudakan. Perhatikan Bapak Ibu, roh perbudakan itu selalu menggerakkan kita dengan rasa takut gak diterima, takut gak dianggap, takut sakit, takut direndahkan, takut disalahkan. Betul? Itu roh perbudakan. Tapi waktu kita hidup sebagai roh anak, bukan roh perbudakan yang menggerakkan kita, tapi roh anak. Bapa begitu mengasihi kita, Bapa begitu menyayangi kita. Dia sudah terima kita, kita sudah berharga di matanya. Dia memberikan segalanya buat kita, sehingga kita hidup dengan ungkapan syukur. Inilah yang dimiliki oleh Zakeus. Inilah yang dimiliki oleh perempuan berdosa yang memberikan segalanya buat Yesus. Haleluya. Tuhan mau kita hidup mengenakan identitas kita. Kita sering lupa menghidupi identitas kita, makanya gak ada kuasa. Kita sering dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh dosa, kondisi dan keadaan, emosi menguasai kita. Karena kita lupa menghidupi identitas kita. Karena itu saudara, kita perlu melatih diri. Sama-sama bilang dengan saya, melatih diri. Melatih menghidupi identitas kita. Mengapa kita melayani, mengapa kita beribadah, mengapa kita ikut sekolah minggu, mengapa kita saring komunitas atau KPW. Semua itu alat, sarana yang Tuhan sudah tetapkan dari semula untuk melatih diri kita, melatih otot-otot rohani kita, melatih kita untuk menghidupi identitas kita. Nah, kalau orang sudah menghidupi identitasnya, saudara, maka dia akan menjadi orang yang selflessness, menjadi orang yang penyembah sejati di hadapan Tuhan. J.L. Packer dalam bukunya Knowing God berkata, jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, perhatikanlah apakah dia mengerti apa arti menjadi anak Tuhan dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapanya. Jika ini bukan pemikiran yang mendorong dan mengontrol penyembahannya, ibadahnya, dan doanya, dan seluruh pandangannya tentang kehidupan, artinya orang itu tidak memahami esensi kekristenan dengan baik. Meskipun dia beribadah, meskipun dia terlihat menyembah, meskipun terlihat melayani, tapi sebenarnya dia tidak sedang menghidupi esensi kekristenan. Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu, satu kebenaran yang seharusnya memerdekakan kita. Karena kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ya Aba, ya Bapa. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 20 ya. Barang siapa mendengar, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, membuka pintu bagiku, aku akan masuk makan bersama-sama dengan mereka. Apa artinya Bapak Ibu? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Makan itu hubungan yang baik, gambaran hubungan yang baik. Bapa dan anak itu, kenapa Tuhan tidak memberi gambaran dirinya dengan kita sebagai bos dan bawahan, atau pens dan orang yang ngepens gitu? Tuhan gak memberi gambaran seperti itu, tapi Tuhan memberikan gambaran sebagai bapa dan anak. Karena gambaran yang paling dekat dalam hidup kita adalah antara anak dan bapa. Waktu kita melakukan ibadah kita, melakukan satu ketaatan, melakukan satu perintah, bukan lagi berdasarkan takut, tetapi berdasarkan hubungan kita dengan bapa kita. Kedekatan kita dengan bapa kita, itu yang melahirkan hati yang taat. Nah, lihat saudara, kata Aba, Bapa, itu adalah pandangan yang sangat akrab
dengan antara papa dan anak. Ya, dikatakan berseru. Berseru itu krazo. Bahasa Yunaninya berseru, berteriak, menangis seperti anak kecil yang memanggil papanya. Maka papanya langsung datang. Ya, kalau kita punya bapak, nggak perlu pakai janjian ya, atau nggak perlu pakai prosedur gitu ya. Dalam hidup saya ada 2 orang yang memanggil saya papa. Kalau dia papa, ya dimanapun dia, saya pasti datang gitu ya. Ada akses khusus. Waktu kita memanggil Bapa, kita punya akses khusus dengan Bapa. Kapan saja, di mana saja kita memanggil Bapa, pasti Bapa ada. Hati kita memanggil, berteriak, berseru dengan penuh keyakinan, keberanian, karena Bapa kita begitu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib buat kita. Ayo kita baca sama-sama ayat yang terakhir, 1, 2, 3 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Semua agama mengajarkan kamu harus taat ini supaya kamu memperoleh. Tetapi kalau kita hidup dengan cara seperti ini, kita selfishness. Kita sebenarnya bukan takut akan Tuhan, tetapi takut kita nggak diberkati, takut kita dihukum. Kita sebenarnya bukan menuhankan Bapa, tapi menuhankan diri sendiri. Tapi waktu kita menerima Roh Anaknya dalam diri kita, tujuan kita bukan berkat. Amin. Berkat itu bukan tujuan, tapi karena kita sadar yang menggerakkan kita itu datang kepada Tuhan itu adalah apa? Karena kita tahu Dia yang paling mengasihi kita. Sering sekali ayat ini dipandang sebagai apa? Ada warisan Pak, ahli waris Pak. Apa yang ada di benak dalam pikiran banyak orang? Emas batangan, dolar bertumpuk-tumpuk gitu ya, mobil berkaliber gitu ya. Seringkali orang berpikir, tapi saudara, yang dimaksud ahli waris di sini bukan berkat-berkat puji Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar sampai di situ saja. Ada hal yang lebih besar daripada sekedar berkat-berkat materi yang kita pikirkan. Maksudnya dikatakan di situ apa Bapak Ibu? Berhak menerima janji-janji Allah. Waktu kita hidup dalam kasih Tuhan, yang menggerakkan kita adalah kasih Bapa, maka berkat itu bukan sesuatu untuk kita kejar, tetapi berkat itu otomatis akan menghampiri saudara dan saya. Saya sendiri tidak pernah minta, tidak pernah ngomong tentang keadaan saya. Tiba-tiba, Pak, saya udah transfer Pak ya. Wah, berkat gak perlu kita kejar, karena Bapa kita sumber berkat. Dia sudah menjamin berkat, saudara. Roh Anaknya yang menggerakkan kita. Maka pada waktu yang sama kita menjadi ahli waris. Kita berhak. Kalau namanya hak gak perlu dikejar, otomatis menghampiri kita. Tapi Pak, frase berikutnya ini gak enak Pak. Apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Kenapa sih Pak kita menderita? Kenapa sih Tuhan Yesus? Kan katanya Yesus itu udah menanggung kutuk dosa kita. Tapi waktu saudara menjadi anaknya Tuhan, Roh Anaknya, pandangan kita terhadap penderitaan juga diubah. Karena waktu kita menderita, kita melihat kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang sesuai dengan rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ke dalam warisan yang tidak dapat binasa dan tidak bercela dan tidak pudar yang tersedia bagi kamu. Wow, saudara, inilah berkat yang luar biasa. Ya, oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita ini hidup sebagai anak Allah bukan karena usaha perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan yang mengadopsi. Tapi sebenarnya kata adopsi tidak ada dalam Alkitab.
kata yang paling tepat adalah melahirkan kita kembali. Makanya minggu yang lalu kita belajar dari Roma. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki harta. Orang yang berbahagia itu bukan memiliki jabatan. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Kalau saudara dan saya menemukan identitas dalam Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu melimpah dalam ucapan syukur. Kita tidak susah lagi memberi apresiasi kepada orang lain. Kita tidak susah lagi memberikan afirmasi kepada orang lain. Saya dulu jujur Bapak Ibu ya, sulit memberikan apresiasi kepada orang lain. Tapi setelah mengalami kasih Bapa, suka memberi apresiasi. Bajunya kek, sisiran rambutnya kek, ya. Karena apa saudara? Kristus, apa yang Yesus lakukan itu memberi kita sukacita, memberi kita rasa syukur yang melimpah-limpah. Ia sudah menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Maka kalau kita menemukan identitas kita dalam Kristus, maka akan membuat kita menjadi orang yang memiliki rasa syukur. Kristus itu cukup buat saya. Kalau pekerjaan, pasangan, kesehatan yang kita dambakan itu belum datang-datang, apakah Tuhan cukup buat kita selama ini? Kalau terobosan yang kita tunggu-tunggu, terobosan keuangan yang kita doakan belum terjadi, apakah Tuhan cukup buat kita selama ini? Kalau doa yang kita naikkan, permohonan yang kita puasakan, dan pergumulan itu belum bahkan tidak dikabulkan oleh Tuhan, apakah Tuhan itu cukup bagi kita? Kalau kita justru menderita, justru waktu kita melakukan yang baik, kita nolong orang, justru kita menderita, apakah kita akhirnya melupakan Tuhan, kecewa sama Tuhan? Kalau Tuhan itu cukup, kita bisa mengalami damai, kita menemukan rest dalam keadaan apapun. Kalau kita menemukan Tuhan itu cukup bagi saya, maka kita tidak perlu lagi membuktikan diri lewat harta, pekerjaan yang kita miliki supaya orang lain memandang kita hebat dan berharga. Karena penghargaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Penghargaan dari Tuhan lebih besar dari penghargaan siapapun dari dunia ini. Kita sering sekali mendengar di luar sana, kurang asem banget orang ini, gak menghargai saya gitu ya. Sering persoalan itu terjadi karena merasa kurang dihargai. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam kalau kita menaruh penghargaan kita kepada sikap dan perbuatan orang lain? Tapi waktu orang lain mencela kita pun, kita tidak sakit hati. Karena apa? Harga diriku bukan lagi bergantung kepada perkataan dan perbuatanmu, tapi kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita menjadi orang, kalau Tuhan itu cukup, maka kita akan menjadi orang yang sangat aman dan berani, tetapi rendah hati, tegas dan kuat, namun tetap hangat dan penuh kasih, percaya diri namun tidak mementingkan diri sendiri. Wow, saudara. Kalau Tuhan cukup buat kita, kita tidak lagi mencari penghargaan, penerimaan, pengakuan di tempat lain, karena kita sudah menemukan di dalam Bapa. Maka kita akan, kalau Tuhan cukup buat kita, malah kita akan menyatakan penghargaan, penerimaan, perhatian yang tulus kepada orang-orang sekeliling kita. Kita membawa surga, kita membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Kalau kita merasa Tuhan itu cukup buat kita, kita tidak mengemis lagi penghargaan di luar sana. Ingat saudara, jati diri kita, gambar diri kita dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Waktu kita percaya Yesus, kita ini milik Allah. Yang memiliki Bapak Ibu Saudara dan saya bukan orang yang terkenal, orang yang terkaya di dunia ini, karena mereka pasti terbatas. Tetapi yang memiliki kita lebih besar daripada Michael Jackson. Amin. Dialah pribadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dialah Bapa yang penuh kasih, Dia yang memiliki kita. Harga diri saudara dan saya bukan lagi berdasarkan apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki. Harga diri saudara dan saya seharga dengan darah Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Angkat tangannya.
Boleh angkat tangannya? Taruh di dada. Tunduk kepala. Yuk bersyukur. Bapa, aku bersyukur Engkau membuatku berharga. Bapa, aku bersyukur Engkau menjadikan aku anak. Bapa, aku bersyukur Engkau terimaku apa adanya. Bapa, aku bersyukur Engkau melunasi dosa-dosa dan segala pelanggaranku. Kristus ditolak, dihukum, diabaikan, diisolasi, tubuhnya diremukkan, supaya aku yang adalah musuh Allah dapat diterima, dibebaskan, dikasihi, didampingi, dipulihkan sebagai anak, menjadi ahli waris. Yesus, Engkau telah kehilangan status anak yang layak Engkau terima, supaya aku bisa memperoleh status sebagai anak yang sebenarnya tidak layak aku terima. Biar mulai hari ini Tuhan, apa yang Kau perbuat di atas kayu salib itu cukup bagiku, cukup bagi kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu gunakan waktu untuk kita mengucap syukur buat firman-Nya. Nyatakan dari hatimu yang paling dalam, aku mengucap syukur Tuhan. Ucap syukur buat kebenaran-Mu yang memerdekakanku, sehingga aku tidak lagi mengemis apapun dari dunia ini, melainkan aku menjadi orang yang berbahagia dan bersuka cita. Karena kutuk dosaku, ketakutanku, celah dan maluku telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau telah menjamin segala berkat, segala janji menjadi bagian dalam hidupku.